Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi wa jannati sallallahu alaihi husan ila mu'allif hadzal kitab Nawawi Imam Nawawi di Masjid sallallahu alaihi wasallam husan abana wa ummatina wa jaddina wa sallallahu alaihi wasallam lillahi ta'ala lahumul fatihah min syarri bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. As-salasun, hadis 30, hadis terakhir dari kitab ini. Wabihi lan kelawan as-salasun ihtitamuha utai akhire hadis wa ihtimal kitabi lan akhire kitab. Wa nadhkuruhu mongko nyebutkan sapa ingsun ing hadis bi isnadin mustatrofin dengan sanad lengkap. Pada hadis terakhir Imam Nawawi menyebutkan hadis ini sanadnya secara lengkap. Wa nas'alu lan memohon sapa kita Allah Al-Karim khotimatal khair. Kenapa disebut lengkap? Dengan harapan ini sebagai hadis terakhir yang baik. Kalau yang di atas kan hadisnya sanadnya nggak disebut lengkap. Ini disebutkan lengkap. Ngerti sanad ya? Ngerti toh? Kalau hadis itu ada sanad, ada matan, ada rawi. Kalau di sini ahbarona, saykhuna, macam-macam panjang itu sanad. Sanad itu yang mengantarkan pada matan. Matan itu isi hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Itu matan. Kemudian rawi itu adalah yang meriwayatkan hadis. Rawahu Bukhari, rawahu At-Tirmidzi. Hadis itu ada 3. 1 rawi, yaitu yang meriwayatkan sesuai dengan kutubus sittah atau kutubus tis'ah, kitab sittah piro? Silakan masuk ke sana. Yang situ masih kosong. Kitab 6 ada hadis 9, kitab tis'ah, atau ada lagi berapa lagi? 12. Ada kitab 2, ada kitab 5. Kalau 2 itu Bukhari Muslim. Kemudian nanti ada 5, ada 6, ada 9. Kemudian nanti ada ditambah yang lain ada 12. Ini akan disebutkan lengkap. Ahbarona Saykhuna yaitu guru kita rupane Al-Hafidz Abul Baqa Khalid bin Yusuf An-Nabulsi Suma ad-Dimaski rahimallahu taala qala ana utahe ingsun iku Abu Thalib Abdullah Abu Mansur Yunus wa Abdul Qasim Al-Husain ibnu Hibatillah ibnu Sirsiri wa Abu Ya'la Hamzah wa Abu Thahir Ismail qalu ana Al-Hafidz Abdul Qasim Ali ibnu Hasan wa ibnu Asakir qala ana Asy-Syarif Abdul Qasim Ali ibnu Ibrahim ibnu Abbas Al-Husaini khatibud Dimasko, jadi sekretaris kota Damaskus. Qala ana Abu Abdullah bin Muhammad ibnu Ali ibnu Yahya ibnu Sulwan. Qala ana Abdul Qasim Al-Fadl ibnu Ja'far. Qala ana Abu Bakar Abdurrahman ibnu Qasim ibnu Farad Al-Asimi. Qala sana memuji sapa Abu Mushir. Qala sana Sa'id ibnu Abdul Aziz an Rabi'ah ibnu Yazid an Abi Idris Al-Haulani an Abi Dzarrin radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. An Jibril radhiyallahu anillahi tabaraka ta'ala. Ini berarti hadisnya apa namanya? Hadis qudsi. Hadis qudsi itu yang ngendikan Allah Ta'ala. Jadi qala Ta'ala sendiri. Allah Ta'ala yang berfirman diriwayatkan oleh Kanjeng Nabi. Sehingga qala Nabiyyu qala Ta'ala. Itu hadis qudsi. Hadis qudsi beda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu adalah firman Allah yang diturunkan lewat Jibril. Kalimatnya, redaksinya itu
dari Allah. Jadi Quran itu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin itu redaksinya dari Allah Ta'ala yang dilewatkan lewat utusan Jibril, sehingga Kanjeng Nabi kalimatnya nggak ngarang. Nabi hanya menirukan saja, yang kemudian itu dikumpulkan menjadi Al-Quran. Kalau hadis qudsi itu adalah ngendikane Allah yang disampaikan kepada Nabi, tapi dalam bentuk makna saja. Redaksinya dari Kanjeng Nabi sendiri. Kayak Anda dikasih tahu, kemudian kita membahasakan sendiri. Karena itu hadis qudsi tidak termasuk dalam Al-Quran, walaupun sama-sama qala Allah Ta'ala, walaupun sama-sama dawai Allah, tapi tidak masuk Al-Quran. Itu satu bedanya. Yang kedua adalah kalau Al-Quran itu sejak awal ditulis, sejak awal datang wahyu itu ditulis oleh Nabi, memerintahkan sekretarisnya, sehingga validitasnya terjamin. Karena begitu Nabi menerima wahyu langsung mencari sekretaris untuk menuliskan. Tapi kalau hadis qudsi tidak, hadis qudsi tidak ditulis. Karena itulah hadis qudsi sangat mungkin itu bisa tidak sahih. Hadis qudsi bisa tidak sahih. Nanti pada waktunya kita akan ngaji kitab hadis qudsi. Ada kumpulan hadis-hadis qudsi yang kita bisa kaji. Ini termasuk hadis qudsi. Kenapa? Karena yang dawuh itu bukan nabi, tapi nabi dari Allah Ta'ala. Dawuh Allah gini, qala ta'ala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Ya ibadi, hai hambaku, ini sedune ingsun iku haramtu, telah mengharamkan sapa ingsun al-dzulma ing kedzaliman ala nafsi ngatasé diriku. Kata Allah, hai para manusia, Allah Ta'ala, aku, kata Allah, iku telah melarang dolim. Jadi Allah Ta'ala tidak mungkin berbuat dolim karena Allah Ta'ala telah memastikan dirinya sendiri tidak akan dolim. Sehingga kalau ada orang itu masuk neraka bukan karena Allah dolim, tapi itu adalah konsekuensi logis dari perilakunya sendiri. Kalau kita kemudian mendapatkan punishment, hukuman, itu bukan karena Allah dolim pada kita, tapi punishment itu datang karena konsekuensi logis dari perilaku kita sendiri. Karena itulah waja'al tuhu, mongko menjadikan sapa ingsun hu ing haram dolim tadi bainakum, ing doliman bainakum enta sira kabeh muharraman, ing sesuatu yang dilarang. Fala tadzalamu, mongko jangan berbuat dolim sapa sira. Kata Allah, karena Allah tidak akan berbuat dolim, maka manusia juga dilarang berbuat dolim. Karena itu kemarin terakhir masih ingat, sampai kita mau menyembelih pun, itu harus berbuat baik. Itu kan, kalau Anda menyembelih ayam, maka satu, agar tidak menyakiti ayam yang mau kita sembelih, maka pisau yang untuk menyembelih harus dipertajam. Sehingga nggak boleh pakai pisau tumpul. Atau nggak kreweng, apa kreweng ngerti ya, pecahan genting digawe beleh ayam. Itulah kenapa juga kita nggak boleh nyembelih dengan kuku, walaupun kuku Anda mungkin tajam banget, nggak boleh. Kenapa? Karena tidak setajam pisau. Nggak boleh digigit, pakai gigi juga nggak boleh. Ayam, karena ayam apa itu kecil-kecil tuh namanya, ayam kate. Jadi belum jadi ayam. Kate itu kan si arpe itu. Jadi si arpe ayam, menjelang ayam. Karena itu nggak besar. Kemudian nyembelih ayam dengan cara digigit, itu juga nggak boleh. Kenapa? Karena itu menyakiti. Walaupun kita mau menyembelih, tapi kita nggak boleh menyakiti. Karena menyakiti itu dolim. Sehingga pisaunya harus dipertajam. Yang kedua, kalau kita mau menyembelih dengan banyak binatang, misalnya 2 ayam mau kita sembelih, maka proses penyembelihan yang pertama tidak boleh dilakukan di depan ayam yang akan disembelih yang kedua. Jadi kok ayamnya 2, sitoke ning kono satunya sembelih, lihatlah ini loh teman tak sembelih, nggak boleh. Karena bagaimanapun dia punya perasaan, sehingga karena itu akan menyakiti perasaan dia. Coba sampai segitunya toh Kanjeng Nabi ngajarkan. Itu karena kalau tidak begitu maka kita dolim.
Ya ibadi, hai hambaku, innakum sedune sira iku alladzina orang-orang tuhtiuna yang telah berbuat salah bilaili pada waktu malam wa nahari. Kata Allah, kalian itu setiap malam, setiap siang sering berbuat salah. Tetapi wa ana haluta ingsun iku alladzi aghfiru, zat yang mengampuni adzunuba ing dosa. Wala ubali lan tidak peduli sapa ingsun. Fastaghfiruni, mongko mintao ampun sapa sira ni ingsun. Aghfir, mongko bakal mengampuni sapa ingsun lakum maring sira. Kata Allah, kalian itu sering berbuat dosa. Gak peduli siang dan malam kadang kita ya. Neng kampus, entah lagi minggu depan ya, mulai offline untuk semester 1. Kan semester 1 toh? Kalau Anda kan belum. Kadang kita offline kuliah, pagi-pagi udah mandi, begitu masuk kuliah, masuk kelas, dosennya ditunggu, ternyata nggak datang. Apa yang terjadi biasanya? Ngrutu ngrasani dosennya. Ngerti ngene, mesti direwangi adus, rajin, pakai pedikur, ternyata ya bener ya, pedikur, ternyata dosennya nggak datang. Coba kok apalagi kuliah, kadang bangun pagi dibangunin subuh oleh ibu, dibangunin iki masih gelap, udah ngerasani macam-macam. Coba kadang kita itu tidak peduli siang, nggak peduli malam, kita salah, kita berdosa, kita macam-macam. Karena itu Allah mengatakan fastaghfiru, jangan lupa untuk minta maaf pada Tuhan. Insya Allah Allah akan mengampuni. Itulah yang sering Ustaz sampaikan, santri itu biasakan diri baca istighfar setiap habis sholat minimal 100 kali, sehingga santri itu kemana-mana bawa tasbih. Tasbih itu menjadi bagian dari kebiasaan kita, karena itu kebutuhan untuk istighfar. Sama dengan Anda tidak mudah untuk tidak bawa HP. Kayak ke kampus kok nggak bawa HP, kayak kehilangan separuh jiwanya. Ada tuh lagu Separuh Jiwaku Pergi. Lagu ini seperti biasanya ada yang paham. Karena itu jangan lupa istighfar. Jangan lupa istighfar, biasakan istighfar setiap hari. Ya ibadi, kulukum jaiun. Ya ibadi, kulukum utai semua kalian, sira kabeh iku jaiun, orang yang lapar. Ilaman at'amtuhu, ilaman kecuali seseorang at'amtuhu yang ngasih makanan sapa ingsun ing man. Karena itu fa'at imuni, kata Allah, semua Anda, semua kita itu akan menjadi lapar kecuali yang dikasih makan. Karena itu agar kita bisa mendapatkan makanan yang lebih, caranya gimana? Fa'at imuni, mongko ngasih makan sapa sira ni ingsun. Ut imkum, mongko bakal dikasih makan sapa sira. Bagaimana cara kita ngasih makan Allah? Tentu Allah tidak butuh makan. Tapi cara kita ngasih makan pada Allah sehingga kita kemudian mendapatkan rezeki yang lebih adalah dengan cara membantu fakir miskin. Orang yang miskin, orang yang secara ekonomi pas-pasan, itu layak dibantu. Dengan membantu mereka, maka ekonomi kita akan baik. Sehingga kalau lihat hadis ini, kalau kita ingin, nanti kalau Anda nikah, Anda sudah keluarga, atau yang di rumah, siapapun Anda, kalau kita pengen ekonomi kita lancar, salah satu yang kita bisa usahakan adalah membantu orang yang kekurangan. Biasakan membantu. Jangan, karena itulah Ustaz sering katakan, jangan pernah tidak ngasih pada orang. Kalau ada orang ngemis, ada orang minta, biasakan untuk ngasih semampu kita. Nggak usah ngomong macam-macam, kasih aja. Semoga dengan begitu, itu menjadi salah satu ikhtiar kita untuk melimpahkan rezeki kita. Tuhan mengatakan, fa'at imuni ut'imkum, maka biasakanlah memberi makan kepada orang miskin tadi, maka kamu akan diberikan kelimpahan rezeki. Ya ibadi kulukum arin, kulukum tai semua kalian iku arin, orang yang telanjang.
ilaman kecuali orang-orang kasautu yang ngasih pakaian sapa ingsun. Karena itu faksuni, fastaksuni mongko ngasih pakaian sapa sira ni ingsun. Aksukum mongko bakal ngasih pakaian sapa ingsun kum ing sira. Kita itu semua telanjang kekurangan pakaian. Maka agar kita mendapat pakaian yang baik, biasakan membantu orang lain. Ini kayaknya di rumah ada 2 kardus dari teman-teman toh, dari santri yang mau dikasihkan. Siapa yang di Batu ya? Kayaknya belum dikirim-kirim itu di rumah. Yang kemarin kena bencana di Batu. Kita akan kirimkan itu, sebagian dari pakaian kita yang masih bisa dipakai. Ya ibadi lau anna awalakum. Lamun sak temene mulai sejak awal kamu wa akhirakum lan akhirmu wa insakum lan kelompok menusamu wa jinnakum lan kelompok jinmu iku kanu ana sapa mereka iku ala afjari qalbi rajulin ing atase hati yang paling rusak mingkum saking sira lam yangkus mongko tidak akan bisa mengurangi apa mereka apa zalika tadi perilaku yang rusak tadi min mulki saking saking kekuasaanku syai'an yang sesuatu. Kata Allah begini, ini luar biasa. Andaikan seluruh semesta, kata Allah, jin, manusia dan semuanya seluruh semesta itu tidak ada yang beribadah kepada Allah. Misalnya kabeh kafir. Seluruh semesta tidak ada yang beriman kepada Allah satupun. Kata Allah, itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Jadi Allah tidak akan rugi, walaupun tidak ada yang mengakui. Karena kekuasaan Allah, kemuliaan Allah tidak ditentukan oleh relasi. Kan beda dengan kita. Kalau Anda jadi kakak, maka posisi kita menjadi turun ketika adik-adik kita tidak menghormati kita. Karena posisi kita, kemuliaan kita, itu tidak pada diri kita. Biasanya kekuasaan kita dan relasi, kemuliaan kita itu karena sifatnya relasional. Kita menjadi mulia karena dimuliakan oleh orang lain. Itu jangan di luar nanti gelundung ke kamar mandi. Allah kekuasaannya itu tidak relasional. Sehingga karena itu andaikan seluruh semesta tidak beriman, itu Allah tidak akan berkurang. Begitu juga ya ibadis terusnya lau anna awalakum lamun sejak awalmu wa akhiratukum lan akhirmu wa insakum lan kelompok manusiamu wa jinakum lan jin itu kanu ana sapa mereka iku ala atqa qalbi rajulin ing atase hati paling takwa mingkum saking sira kabeh lam yazid mongko tidak akan menambahi apa dzalika fi mulki ing dalam kerajaanku syai'an ing sesuatu. Begitu juga andaikan kata Allah seluruh alam ini beriman, seluruh alam semesta ini ibadah, itu pun tidak akan menambah kemuliaan Tuhan. Sehingga kita iman, kita kafir itu tidak ada hubungannya dengan Allah. Allah tidak akan butuh itu. Karena itu kenapa kemudian kita harus beriman dan ibadah? Itu sesungguhnya koyok, itu kebutuhan kita sendiri. Jadi kita sholat malam, kita rajin sholat, kita rajin puasa, itu bukan untuk Tuhan. Tapi itu kebutuhan kita, untuk kebutuhan kita pribadi, bukan untuk kepentingan Allah. Hanya karena sebagian kita itu belum tentu paham tentang kebutuhan itulah, maka kemudian Allah perlu ngajari, sehingga dikasih reward, dikasih punishment. Sering yang Ustadz contohkan tuh, Ustadz tuh punya ponaan, anaknya, adiknya Ustadz, masih pada adik aski kurang kecil. Kalau di rumah dia itu susah banget makan. Jadi makan itu susah, disuruh makan angel, gak gelem makan. Padahal kita tahu makan itu kan kebutuhan kita. Makan, Anda butuh makan karena kita butuh. Jadi kenapa kita perlu makan? Karena kita butuh makan sebagai nutrisi hidup kita. Dengan makan badan kita menjadi terjaga nutrisinya. Tapi anak kecil tadi nggak mau makan. Sehingga kalau dia diajak keluarganya ke mbah ibu nganjuk, ibu itu sampai, ayo Nduk, kalau mau makan, 1 suap 2.000.
Jadi sehingga kalau main ke Nganjuk kemudian nanti mau pulang totalan, Mbak Bu, saya sudah makan sekian suap kali 2000. Jadi njaluk sangu. Anda bisa bayangkan kenapa anak ini, anak kecil tadi itu kalau makan masih minta reward. Karena dia belum sadar bahwa makan itu kebutuhan dia sendiri. Jangan-jangan kita juga begitu. Kalau kita ibadah masih berpikir pahala. Kalau kita menjadi dosa masih berpikir takut punishment, itu berarti mental kita kan sebetulnya masih anak-anak tadi. Yang kita belum sadar bahwa ibadah itu kebutuhan. Sehingga karena kita belum sadar ibadah itu kebutuhan, kita menganggap ibadah itu kewajiban. Saya anak kecil itu kan kalau makan harus dipaksa. Kenapa masih harus dipaksa? Karena dia belum sadar bahwa makan itu kebutuhan nutrisi badan dia sendiri. Karena itulah ibadah, kita puasa, kita sholat 5 waktu, kita sholat malam, kita tahajud, kita rajin baca Quran, kita ngaji, itu bukan kewajiban. Itu adalah kebutuhan diri kita. Kita ngaji sebagai kebutuhan nutrisi keilmuan kita. Kita sholat malam itu sebagai nutrisi jiwa kita. Maka mestinya inilah, kalau kita dewasa, maka kita sadar bahwa apapun yang kita lakukan, kita kuliah, kita ngaji, kita belajar, kita sholat malam, itu bukan kewajiban. Itu kebutuhan kita. Sehingga pikiran kita sudah tidak lagi mikir punishment dan reward. Kalau kita sadar makan itu kebutuhan, kita kan nggak pengen tuh mikir makan itu pengen imbalan. Mestinya kita mikirnya begitu. Ya ibadi, lau ana awalakum, saat temene awalmu wa akhirakum wa insakum lan manusamu wa jinakum lan jinmu iku kanu. Ana sapa mereka itu fi saidin wahidin ing dalem kumpulan satu, andaikan seluruh semesta berkumpul, fasa aluni, kemudian ngasih sapa kita, sapa ingsun padha minta sapa mereka ni ingsun fa'ata itu. Mongko kemudian memberikan fa'ata itu mongko akan ngasih sapa ingsun kula insanin. Masuk aja yang di luar. Fa'ata itu mongko memberikan sapa ingsun kula insanin ing setiap manusia minum saking mereka maing barang sa'ala yang minta sapa mereka lam yang kus mongko tidak akan menjadi kurang apa dalika pemberian tadi fi mulki ing dalam kekuasaanku syai'an ing sesuatu. Jadi yang ketiga kata Allah, andaikan seluruh semesta ini berdoa kemudian meminta pada Allah, dan setiap kita dikasih sesuai permintaan kita, itu pun tidak akan mengurangi apapun dari kekuasaan Tuhan. Lam yangkus tidak akan mengurangi syai'an illa kama, kecuali seperti baram yang kusu, yang berkurang apa al-bahru lautan. Ayuh masa, yang tadi dicelupkan apa al-muhitu, apa al-mihmatu jarum. Fihi yang dalam bahrun hum sata wahidan yang sekali celupan. Jadi kalau kita misalnya seluruh semesta ini minta kepada Allah, dan apapun yang kita minta itu oleh Allah dikabulkan, itu tidak akan mengurangi apapun dari kebesaran Tuhan. Allah itu memberikan analogi kayak kita, pada kita itu kayak gini. Anda bisa lihat lautan yang luas banget. Di dunia ini lautan ada berapa? Ada 3 ya. Lautan India, Lautan Pasifik, dan Atlantik. Sekarang ditemukan lagi 1, berarti 4. Ada 4 lautan di seluruh dunia. Dengan luasnya laut yang luar biasa itulah kekuasaan Tuhan. Kemudian andaikan semesta ini minta, permintaan seluruh semesta itu diumpamakan kayak jarum. Jarum yang dimasukkan laut, kemudian begitu jarum diangkat, ada air yang menempel di jarum. Itulah seluruh permintaan semesta. Jadi di mata Tuhan, semesta itu hanya kayak air yang nempel di sebuah jarum dibanding lautan yang luas. Sehingga kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa. Di hadapan Tuhan kita bukan siapa-siapa. Sehebat apapun kita pun bukan siapa-siapa. Itu analoginya.
Anda bisa bandingkan sebuah air yang ada di jarum dibandingkan lautan yang luar biasa. Itu analogi yang dibuat oleh Tuhan. Sehingga kemudian kita paham perbandingan kita seluruh semesta dengan Tuhan. Ya ibadi, innama hiya, angin pestine utawi iya iku amalukum, amalmu. Ahfaduha, njogo sapa ingsun ha ing amalmu alaikum ing atase sira. Faman wajada mongko faman sapane wong wajada kang nemu sapa man khairon ing baik ya fal yahmid mongko hendaknya memuji bersyukur sapa man Allah ing Allah azza wa jalla. Waman sapane wong wajada kang nemu sapa man ghaira dzalika ing selain yang baik ya fala yalumanna mongko jangan mencela sapa man illa nafsahu kecuali awak dhewe man. Maksudnya begini, bahwa amal perilaku kita itu semua akan dibalas oleh Allah. Kita akan dibalas baik, buruk dibalas buruk. Karena itu kata Allah, kalau kemudian kita mendapatkan balasan yang baik, maka sesungguhnya itu marilah kita bersyukur pada Allah karena kita telah mendapatkan balasan yang baik. Anda masih ingat kalau kita berbuat baik, balasannya berapa? Minimal 10. Jadi kalau Anda sedekah ini, apa ini? Spedol 1 kita sedekahkan pada orang yang membutuhkan, maka minimal kita akan mendapatkan 10 kali balasan spedol. Kalau kita ngasih uang sedekah 1.000, maka minimal kita akan mendapatkan balasan 10.000, 10 kali. Itu minimal. Bisa lebih dari 100 kali, bisa min haitsu la yahtasib. Bisa yang enggak terhitung. Semua tergantung kualitas jiwa kita. Tapi kalau kita berbuat dosa, balasannya berapa? Kalau kita berbuat salah, balasannya 1. Jadi kalau kita melempar, menghina orang sekali, maka kita akan dibalas penghinaan sekali. Kalau kita berbuat dosa 1, balasannya, punishment-nya 1. Nah, tapi kalau kita berbuat baik, balasannya 10 kali. Karena itulah, kalau kemudian kita mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah, maka segeralah untuk memuji Allah, karena balasannya banyak. Tapi sebaliknya, kalau kemudian kita dapat punishment, jangan menyalahkan Tuhan, tapi salahkan dirimu sendiri, karena kita telah berbuat salah. Padahal Allah hanya membalas sekali, balasannya 10 kali. Jadi artinya, kalau ada salah, itu kesalahan kita. Karena itu Anda masih ingat banyak tuh kiai yang kemudian kalau di akhir ceramah, kalau baik itu dari Allah, kalau buruk itu dari saya. Itu karena konteksnya seperti itu. Qala Abu Mushir, qala Sa'id bin Abdul Kana. Ana sapa Abu Idris iku idza hadasa nalikane menceritakan hadis ini bihadal hadisi jasa mongko lungguh berlutut ala rubataihi ing atase kedua lututnya. Mbah Nawawi menceritakan ketika beliau mendapatkan hadis ini, gurunya menceritakan dengan posisi duduk. Ya kayak Anda kan. Qala hadza hadisun sahih. Hadis ini sahih rawaina fi sahih Muslim. Di hadis ini tercatat di dalam sahih Muslim nomor 2577. Warijalu isnadi utawi orang-orang yang meriwayatkan mini saking sun ila Abi Dzarrin kulluhum semuanya ikut Dimaskiyun, orang-orang Damaskus. Semua rawinya sebagian besar adalah orang-orang dari Damaskus, Syria. Belum ada ya rawi hadis dari Indonesia. Mungkin nanti Anda. Kalau dulu kita kenal Mbah Hasim yang beliau hafal Kutubus Sittah. Mbah Hasim yang menulis apa namanya? Risalah Ahlussunnah yang kita kaji kemarin, pendiri Tebu Ireng, itu alumni Mekah. Beliau hafal kitab hadis 6. Nah, kalau kita kan hafal 6 hadis. Beliau hafal 6 hadis. 6 kitab hadis. Karena itulah kemudian beliau mendapat gelar Hadratus Syekh. Itu gelar kehormatan karena kemampuan penguasaan hadisnya yang luar biasa. Wadakhola lan masuk apa Abu Dzarrin anhu Dimasko ing Dimaski. Fastama'a
mongko kumpul fi hadzal hadis apa jumalun beberapa faedah minal fawaidi minha sihatu, karena itu dengan itu kemudian kita bisa mengambil kesimpulan dua. Pertama, sihatu isnatihi wa matnihi. Sihatu isnatihi yaitu sahih sanatnya wa matnihi. Hadis ini dipastikan sanatnya sahih, matanya sahih. Wa uluhi lan kedudukane wa tasalsuluhu lan tasalsul, nanti tasalsul ya. Apa namanya? Rantai-rantai. Jadi dari rawi 1, rawi 2, rawi 3 itu semua terhubung secara hierarkis. Itu tasalsul. Bidimaskiin dengan kelompok ulama Damaskus radhiyallahu anhum. Itu satu, dipastikan sanadnya sahih. Wa minha yang kedua mastamala mengandung alih ngatasema minal bayani saking penjelasan li qawaida azimatin maring kaidah-kaidah yang agung min usuluddin saking persoalan agama wa furu'ihi lan cabangi agama wal adabi lan etika wala taifil qulubi lan lembutnya hati wa ghairiha wallahu alhamdulillahirabbil alamin. Rawaina an Imam Abi Abdillah Ahmad ibnu Hambal radhiyallahu an qala laisa tidak ada li ahli Syami untuk masyarakat Sam, ahli Sam, Damas, Syria, apa hadisun, hadis asrafu yang lebih mulia min hadal hadis saking hadis ini. Maksudnya ini salah satu hadis yang dianggap paling baik yang diriwayatkan oleh ulama-ulama Damaskus. Baik, berarti khatam hadis kita. Semoga manfaat. Kemudian setelah ini kita akan lanjutkan ngaji kitab berikutnya, yaitu Mukhtasar Bukhari. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalina akhirin sallallahu rasulullah ajma'in alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma yassir lana umurana wa asid maqsidana wa wadi hajatana wa sahihah sadana wa nawwir qulubana bi hidayatika bi rahmatika ya rahmin. Allahumma rizqna ilman nafi'a wa amalan maqbulan bi rahmatika ya rahmin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbil izzati amma yasifun alhamdulillah. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna